Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya untuk tema hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan melafalkan surat Al-Buruj dulu supaya lebih lancar lagi surat Al-Buruj, baru kita beranjak ke surat yang lain. Yo semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfud. Alhamdulillah, itu tadi adalah surat Al-Buruj ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Kita sudah sampai di tema 7 ya. Kita sudah di tema 7. Sekali lagi yang belum mengumpulkan tema 6, tema 5 juga untuk segera dikumpulkan ya. Kita sudah sampai di halaman 51. Pembelajaran 6 halaman 51 ya. Tempe, oh ini ada tempe ini. Ini tempe ya. Tempe kedelai. Nah, ada tempe kedelai. Yuk kita baca. Siti Dayulani Udin Beni dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe ya. Ini adalah proses pembuatan tempe. Kita lihat nih cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah ya. Jadi tempe itu dari kedelai ya. Kedelai, kacang kedelai. Kalau kalian makan tempe itu masih ada biji-bijinya, lah itu adalah biji kedelai. Nah, terus apa ini putih-putih yang membungkus kedelainya itu apa? Nah, kita lihat yuk, paragraf kedua. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Lama sekali ya. 12 jam itu berarti lama sekali. Dari pagi sampai maghrib ya. Kalau pagi sampai maghrib. Kalau maghrib berarti sampai pagi. Lama sekali ya. Terus balik paragraf ketiga. Oh, ini ada yang sedang membuat tempe. Ya, ini orangnya itu sedang membuat tempe itu. Nih. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Kulitnya itu kulit ari ya, kulit yang ada di bijinya, bukan kacang kulit yang luar tapi kulit yang dalam. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk.
Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ditiriskan itu diangkat terus diserok, terus airnya itu biar jatuh dulu ya, enggak langsung dimasak lagi supaya airnya itu jatuh dulu. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Ragi tempe, apa itu ragi tempe? Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ya, ragi tempe itu dia sejenis jamur ya. Jadi yang putih-putih yang membuat kedelainya itu nyambung ya jadi satu itu ternyata adalah jamur ya. Itu jamur ragi tempe. Jamur yang khusus untuk membuat tempe. Nah ini, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak ya. Jadi salah satu khasiat tempe itu dia adalah memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak ya. Untuk masa penyembuhan itu bagus. Tempe bergizi. Nah, halaman 53. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Sudah disiapkan 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Titik-titiknya juga ada 5. Kita cari yang pas. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Melalui teknologi pangan. Teknologi pangan. Teknologi sudah kita pakai, berarti tidak kita pakai lagi, tinggal 4. Bahan utamanya adalah kacang titik-titik dan ragi tempe. Kacang kedelai. Kacang kedelai. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat titik-titik kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Saat suhu saat suhu kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Kalau langsung ditaburi ragi tempe itu masih panas. Kalau baru saja ditiriskan masih panas. Lah, ditiriskan dulu, nunggu sampai lebih adem. Nah, suhunya turun, tadinya panas jadi hangat, baru ditaburi ragi. Terus tinggal 2 ini. Oh ini kelewatan ya, ada yang kelewatan ini. Ada yang kelewatan. Ragi tempe berguna dalam titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe dalam proses. Nah ini proses, berarti ini kelewatan ya, maaf ya. Berarti prosesnya nomor 3, suhunya nomor 4. Wah kelewatan ini tadi. Kasih nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang terakhir, titik-titik tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Konsumsi tempe, konsumsi itu makan, ya. Makan tempe itu akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Konsumsi itu makan. Nah, makan tempe, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Oke, itu tadi kita sudah melengkapi pertanyaan yang di sini. Baliknya yuk. Matematika lagi. Siti, Dayu, Lani, Udin dan Edo, Beni ikut serta membuat tempe. Sekarang mereka membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai ya. Jadi ini bagi-bagi tugas supaya lebih ringan dan cepat selesai.
Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar, gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Ternyata membutuhkan 9 gelas kecil, 9 gelas untuk satu panci bisa penuh. Ingat ya, satu panci ini butuh 9. Kalau di sini 9 berarti sama dengan, artinya isinya sama. 9 gelas kecil sama dengan isinya satu panci besar. Nah, karena kita sudah tahu satu panci ini bisa muat sampai 9. Sekarang kita lihat ini. Sini gelasnya cuma ada 3. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Perhatikan, tadi ini panci isinya berapa? Bisa muat sampai 9. Ini cuma 3, lebih banyak mana? Lebih banyak yang 9 ini tadi. Kita beri tanda yo. Seperti ini. Ya, yang gede, jangan pelit-pelit. Yang gede. Karena ini adalah 9. Ingat-ingat ini adalah 9. Ini 9. Ini berapa ini gelas kecilnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Banyak mana ini berarti isinya? Volumenya banyak mana? Lebih banyak yang gelas kecil. Yang lebih banyak dimakan. Yang lebih banyak dimakan. Nomor 3, ini cuma 2, padahal ini muat sampai 9. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang 9. Nomor 4, ini cuma 6, padahal ini muat sampai 9. Lebih banyak yang 9 lagi. Nah, terakhir ini cuma 1. Terus gelasnya kecil cuma 1 lah, lebih banyak yang panci. Oke, itu tadi. Lanjut. Bacalah teks bacaan berikut. Oh, ini mereka sudah membuat tempe. Tempe buat sendiri ya. SD sudah membuat tempe ya. Nah, yuk kita lihat, kita baca ini apa yang terjadi ketika mereka membuat tempe bareng-bareng. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Ya, banyak sekali ya makanan yang bisa dibuat dari tempe. Bisa cuma digoreng, bisa macam-macam tempe itu bisa jadi macam-macam. Paragraf 2. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka asam dari saus tomat. Beni, Dayu, Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Bedo-bedo. Ya, ada yang pengen tempe balado, ada yang tempe asam manis, ada yang semur. Lah, terus yang mana ini? Nah, ternyata Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Ya, rebutan ini. Dimasak balado, orang nggak mau semur tempe. Terus gimana ini? Kita baca lanjutannya. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Ya, tadinya pengen balado, pengen semur, pengen asam manis. Gimana ini? Setelah rapat, ternyata mereka sepakat untuk membuat mendoan, ya, mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Ya, jadi tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi yang bersifat bersama. Ya, kalau masak sendiri dimakan sendiri terserah. Tapi karena ini satu kelompok, ya. Yang makan satu kelompok, orangnya banyak, berarti kita harus sepakat
Ya, jangan sampai memaksakan kehendak. Kita harus tenggang rasa terhadap setiap perbedaan yang ada. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Ya, jadi tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain, ya, tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebaliknya, amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Ini dibagi menjadi dua. Ada yang perlu ditiru, ada yang perlu dihindari, ya. Ada yang perlu ditiru, ada yang perlu dihindari, ya. Kita tulis ini, kita masukkan ke sini. Mana ini masuk yang perlu ditiru atau yang dihindari? Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Ya, tenggang rasa itu peduli terhadap orang lain. Nah, tenggang rasa, apakah ini perlu untuk ditiru atau perlu dihindari? Tenggang rasa itu adalah bagus. Berarti tenggang rasa masuk yang perlu ditiru. Tulis di sini ya, perlu ditiru. Tinggal dipindah sini, pindah ke sini. Berbeda pendapat. Ayo berbeda pendapat. Berbeda pendapat perlu ditiru atau perlu dihindari? Kalau bisa perbedaan pendapat itu dihindari. Ya, jadi harus musyawarah. Musyawarah itu rapat, ya, rapat. Mau masak apa? Nah, kita rapatkan, baru tidak ada perbedaan pendapat. Yang ketiga, perang antar suku bangsa. Wah, ini gawat sekali ya. Perang antar suku bangsa, perang jenis apapun tidak perlu ditiru. Berarti harus kita hindari. Perang nanti masuk sini ya. Yang kedua sini berarti. Terus memahami perasaan orang lain. Bagus, itu tadi adalah tenggang rasa, itu memahami perasaan orang lain. Berarti masuk yang perlu ditiru. Nanti ini pindah sini. Terus saling melengkapi satu sama lain. Perlu ditiru, harus melengkapi ya. Melengkapi satu sama lain. Kemudian adalah memicu pertengkaran. Perlu dihindari, jangan sampai bertengkar gara-gara perbedaan pendapat. Nah, ini yang perlu kita tiru, menghargai pendapat, jangan memaksakan pendapat, jangan memaksakan kehendak. Ya, apalagi yang bersama-sama harus kita musyawarahkan dulu. Menghargai perbedaan berarti kita tiru. Terus memaksakan kehendak perlu dihindari, jangan memaksakan kehendak. Terus apa ini? Memperkaya wawasan. Wawasan itu pengetahuan, ya. Menambah pengetahuan. Perlu kita tiru. Dan yang terakhir adalah tidak mau bersatu. Perlu kita hindari. Kita harus bersatu. Di Indonesia harus bersatu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya, 5, 5. Tinggal kalian pindah di sini ya. Yang perlu ditiru, yang bagus-bagus di sini, yang jelek-jelek perlu kita hindari, kalian tulis di sini ya. Nah, ini terakhir yang perlu kalian pahami dan kalian laksanakan ya. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik ya. Jadi yang baik-baik harus kita tiru, tapi yang kurang baik, yang tidak baik harus kita hindari ya. Oke, itu sudah ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian tulis tadi, sudah kita kerjakan bersama-sama, tinggal kalian tulis ya. Oke, untuk itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.